kembali lagi dalam persembahan untuk Bunda, Bunda Cerdas, Keluarga Bahagia. Nah, kita masih bahas soal waspada stunting pada anak. Ini kan tadi aku udah bilang ya, aku masih mau nanya-nanya lagi nih sama Dokter Grace soal stunting. Nah kan tadi di segmen sebelumnya sempat menyinggung soal 1000 hari ya. 1000 hari pertama ya dok ya untuk penanganan atau pencegahan di anak stunting. Nah itu sebenarnya 1000 hari itu untuk apanya dok? Untuk apanya, terus apakah dibagi-bagi 1000 hari itu atau gimana nih dok? Ya, jadi 1000 hari itu bunda-bunda semua itu dibagi dua sebetulnya. Masa prenatal sama setelah lahir ya. Jadi gini, masa prenatal tuh yang waktu kehamilan di 9 bulan pertama, 270 hari. Ditambahkan dengan 2 tahun kan, 730 hari. Jadi total adalah 1000 hari pertama kehidupan. Nah di 1000 hari pertama kehidupan ini, tumbuh kembang si anak ini harus dikejar. Harus benar-benar sebagai orang tua atau pengasuhnya harus lihat bahwa anak ini tumbuh kembang sesuai dengan rata-ratanya pertumbuhan anak-anak normal. Karena kalau tidak, pada saat mereka melewati 1000 hari pertama gitu ya, itu pasti akan terjadi perlambatan gitu untuk tumbuh kembangnya. Karena di 1000 hari pertama itu otaknya dibentuk. Ya makanya kalau orang lagi hamil disuruh makannya nggak boleh pantang-pantang. Kenapa? Karena pada saat kehamilan semua organ dibentuk ya, otaknya dibentuk, susunan saraf pusat, saraf perifer semua dibentuk. Jadi kalau sampai mereka itu pemenuhan gizinya baik, si ibunya zat besinya ada, kemudian asam folat tercukupi, protein, karbohidrat, lemak sehat, wah bagus gitu ya. Anaknya akan lahir dengan normal. Nah pada saat anaknya sudah lahir dengan normal, dia udah enak tinggal ngikutin aja pertumbuhan berikutnya. Hanya saja pertumbuhan berikutnya pada saat setelah lahir, tantangannya apa? Memberikan ASI. Ya kan, 6 bulan ASI eksklusif, kalau bisa lebih lama lebih bagus. Tapi 6 bulan ya dikejar dulu. Ibunya pekerja, nggak apa-apa, zaman sekarang bisa pumping di mana-mana ya kan. Yang penting 6 bulan ASI eksklusif terpenuhi. Untuk supaya apa sih untuk kesehatan tumbuh kembang anaknya? Karena yang paling baik itu adalah air susu ibu, bener gak? Betul. Tapi kalau sampai benar-benar nggak bisa, ya sudah berikanlah susu yang terfortifikasi. Karena untuk tetap pemenuhan vitamin mineral yang esensial, yang penting. Setelah itu, setelah 6 bulan empasi. Memberikan empasinya juga harus lengkap. Ada kan empasi 5 bintang, tahu kan Mbak Putri ya, 5 bintang. Ada protein, ada karbohidrat, kompleks lagi ya karbohidrat. Anak-anak sekarang kan keren-keren. Bubur beras merah, bubur pumpkin, macam labu gitu-gitu ya. Nah karena memang mereka butuh gizi di empasi itu. Kalau misalnya memang ternyata sibuk, ya udah coba cari misalnya makanan-makanan selingan gitu ya di empasinya yang terfortifikasi vitamin dan mineral. Karena apa? Kalau misalnya kita kekeh banget nih, jadi ibu tuh nggak boleh dok makanan kemasan untuk bayi-bayinya. Mereka tuh cuma boleh makan makanan alami. Ya nggak apa-apa, memang alami lebih bagus. Tapi seandainya anaknya susah makan, tipikal yang dikasih bubur brokoli, bubur bayam mereka nggak mau terima, harus kita buka. Edukasi kita harus diedukasi dengan yaudah deh nggak apa-apa kita tambahin bubur terfortifikasi. Yang penting gizi anaknya masuk, kan? Udah nggak makan sama sekali ya dok? Bener, daripada nggak makan sama sekali. Kenapa? Karena kan kita pengen bayi kita tuh sehat. Bukan gemuk ya, tapi sehat. Karena gemuk sama sehat lain. Beda. Bener gak? Kadang-kadang orang bilangnya supaya nggak stunting, makannya banyakin. Mau snack kasih ini, kasih gorengan, kasih sereal, kasih biskuit, susunya berkali-kali gitu kan. Kelihatannya gemuk sehat. Jangan salah loh. Obesitas pada anak jadi masalah lagi. Betul. Itu masalah yang lain. Mungkin jadi bisa kita bahas baru nanti lagi ya. Penyakit baru lagi. Tapi setidaknya anak ini tumbuh dengan ideal. Tidak kekurusan, tidak kegemukan, tapi pas. Ideal. Ya, betul. Jangan sampai stunting enggak, tapi malah obesitas, ya kan? Jadi masalah lagi. Jadi masalah baru lagi, jadi penyakit baru lagi. Nah, oke, jadi aku paham. Jadi 1000 hari ini tuh dibagi, gampangnya adalah sebelum melahirkan dan setelah melahirkan ya. Nah, dari dokter sendiri tuh ada saran nggak nih buat bunda-bunda mungkin yang sedang mengandung, makanan-makanan apa aja yang bergizi supaya untuk mencegah ketika anaknya lahir itu mengalami stunting? Oke, jadi seorang ibu ya yang saat ini sedang hamil gitu ya, pastikan bahwa gizi bunda-bunda ini tercukupi dengan lengkap. Jadi gizi seimbang dan lengkap. Maksudnya adalah gimana? Pilihlah karbohidrat yang kompleks. Maksudnya yang masih mengandung gizi yang bagus, banyak. Contohnya ubi, kentang, ya wortel, kemudian umbi-umbian gitu ya, singkong gitu juga boleh. Yang penting dia kompleks beras merah. Kemudian tambahkan protein 2 setiap kali makan. Jadi bunda-bunda itu kalau mau makan walaupun banyak isinya proteinnya tuh ada tempe atau tahu, ada kacang-kacangan, sup kacang merah, ditambah lagi ada ayam, ikan, telur, daging gitu ya.
terus ditambahkan dengan lemak sehat. Lemak sehatnya dari mana? Misalnya pada saat masak sayur dikasih 1 sendok teh olive oil, minyak zaitun ya. Kemudian atau pakai minyak kelapa, tapi bukan kelapa sawit ya. Jadi minyak yang sehat atau lemak yang sehat. Setelah itu vitamin mineral dari mana? Dari sayur-sayuran yang dan buah yang harus dimakan setiap hari 3 sampai 4 porsi. Jadi pagi udah 1 mangkok kecil, nanti siang lagi 1 mangkok kecil, tambah sayurannya, malam lagi sayuran dan buah. Gitu. Jadi benar-benar gizi ibu pada saat hamil sangat penting untuk diperhatikan. Pakai susu boleh nggak dok? Susu ibu hamil boleh ya, tambahan untuk nutrisinya. Setelah itu pastikan berkala juga ngecek kehamilannya untuk lihat, oh ternyata anaknya di dalam kandungan ini sudah tumbuh kembang secara ideal atau tidak, sesuai dengan ukurannya atau tidak. Setelah itu lahirkan, siap-siap untuk punya mental yang semangat gitu dan positif untuk memberikan ASI eksklusif. Empati yang hebat-hebat. Karena apa? Anak kita kalau lahir dengan baik, tumbuh kembang dengan sehat, maka dia akan memiliki masa depan yang luar biasa ke depannya. Nggak cuma berdampak pada keluarga ibu, karena pastinya kan perekonomian akan meningkat, si anak akan hebat ya, tapi juga bangsa kita akan terangkat. Karena stunting itu kan masalah ya untuk negara. Tapi kalau kita semua turun tangan, ibu-ibu ini para ibu-ibu hebat bisa turun tangan merawat anaknya, maka bangsa Indonesia juga akan terbantu untuk menjadi bangsa yang lebih hebat di masa yang akan datang. Betul, setuju banget nih. Wah, lengkap banget yang disampaikan sama Dokter Grace ya. Mungkin bunda-bunda di rumah bisa catat tuh tadi apa aja asupan-asupan yang harus terpenuhi, atau sekarang juga sebenarnya bisa browsing gampang ya dok ya. Informasi tuh gampang didapetin di mana-mana. Pokoknya kalau bukan kita, kalau bukan bunda, siapa lagi sih yang harus aware terhadap permasalahan stunting. Nah dok, nih aku mau nanya lagi, tapi kalau ngomongin soal masalah stunting di Indonesia, tadi kan dokter udah bilang ya, kalau misalnya stunting menurun pasti akan berimpact ke bangsa kita. Itu sebenarnya menurut dokter, negara kita Indonesia itu sudah menanganinya secara maksimal belum sih? Atau masih ada yang kurang nih, harusnya begini lagi nih gitu? Ya, tentu saja kalau kita lihat angkanya masih di atas 20% lebih, itu tantangan untuk pemerintah kita ya. Tapi setelah kita melihat bahwa akan juga dilaksanakan transformasi pelayanan kesehatan, baik dari bidang SDM-nya, tenaga kesehatan ditingkatkan, edukasi ke masyarakat ditingkatkan, itu kan menjadi sebuah solusi untuk akhirnya target di 2024 adalah 14%, di bawah dari angka yang ditetapkan oleh WHO maksimalnya. Jadi ya memang kalau kita bisa turun angka stuntingnya, bayangin berarti kan banyak sekali anak-anak itu jadi lebih pinter, jadi lebih cerdas, jadi lebih sehat. Nah mereka kan akan bertumbuh dengan seiringnya waktu. Kalau mereka bisa lebih pinter, mereka akan dapat posisi pekerjaan yang lebih bagus. Kalau mereka lebih pinter, mereka bisa menciptakan satu lapangan kerja untuk mereka sendiri yang bisa akhirnya juga maju. Meningkatkan perekonomian keluarga, benar nggak sih? Meningkatkan strata keluarga. Jadi memang anak-anak stunting sangat berdampak negatif terhadap perkembangan ekonomi Indonesia. Tapi kalau anak stunting ini bisa diperbaiki, bahkan kita bisa melahirkan anak bangsa yang sehat, maka bangsa Indonesia kita pasti banget lah bisa fight gitu ya, atau bertarung dengan perekonomian global. Ya, setuju banget. Atau kasarnya kita mungkin sebagai bunda, sebagai orang tua bersusah payah dulu lah ya, dari hamil, mengandung, sampai pertumbuhan ke anak-anak, tapi nanti dampaknya tuh positif untuk masa depan anaknya, juga bisa berdampak positif kepada kita. Gitu. Wah, lengkap banget nih yang disampaikan sama Dokter Grace. Aku juga sebagai salah satu yang mungkin nanti pastinya pengen punya anak dong ya dok. Ini jadi teredukasi juga kalau ternyata asupan gizi bagi ibu mengandung maupun anak-anak yang setelah dilahirkan ya, itu tuh sangat amat penting. Karena dampaknya tuh bukan kesehatan saat itu aja, tapi ternyata ke masa depan, mulai dari secara fisiknya, kemampuan kognitifnya, kecerdasannya, IQ dan segala macam. Nah itu dia sekaligus sebagai penutup pembahasan aku sama Dokter Grace hari ini. Jadi kesimpulannya itu adalah kita sebagai orang tua ya, bunda-bunda nih, kita harus semangat, harus saling support ya untuk menurunkan angka stunting di Indonesia. Karena kalau misalnya memang angka stunting berhasil diturunkan, itu juga akan berdampak pada pertumbuhan ekonomi yang juga meningkat. Nah, tunggu siapa lagi kalau bukan bunda ya. Semoga juga pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, tokoh agama, tokoh masyarakat, petugas kesehatan, pengusaha, pokoknya semuanya tuh harus berperan aktif dalam mencegah stunting. Ayo kita berantas stunting untuk menciptakan generasi unggul anak-anak Indonesia. Nah, sekali lagi terima kasih banyak kepada Dokter Grace yang sudah
mampir ke Mata Milenial Indonesia TV untuk share informasi. Semoga next bisa sharing lagi ya dok ya. Ya, dengan senang hati. Nggak kapok kan dok kesini dok? Enggak dong. Happy dong kita mau Happy. share informasi ke bunda-bunda. Makanya buat bunda-bunda terus pantengin episode persembahan untuk bunda lainnya. Pastinya hanya di Mata Milenial Indonesia TV, matanya Indonesia. Bye. Bye.